pagi. Untuk perkuliahan pagi hari ini bisa dimulai. Ini siapa yang jadi adminnya? Hostnya siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya Winda, Pak. Oh, Winda. Mbak Ya. Winda ya. Mau dimulai jam berapa? Boleh sekarang juga, Pak. Yang lain sudah pada gabung? Tinggal 5 orang lagi berarti, Pak. Gimana? Masih ditunggu atau kita mulai? Mungkin ditunggu saja, Pak, sekitar 5 menit atau 3 menitan. Oke, tunggu ya. Ya. Ini semester berapa ini, Mbak? Ini sekarang semester berapa ya? Izin menjawab, Pak. Untuk sekarang kami semester 1, Pak. Semester 1? Iya, betul. Sudah mulai luring atau masih daring seperti ini? Kita untuk saat ini daring, Pak. Cuman pas awal pertemuan kita luring. Oh, jadi sudah luring ya? Iya. Ya moga-moga lah makin ini ya, makin aman begitu ya. Moga-moga jadi endemi lah. Ini dari beberapa daerah atau orang sini semua? Hampir semua? Dari beberapa daerah, Pak. Beberapa daerah. Mana yang paling jauh nih? Paling jauh ada Ambon sepertinya, Pak. Oh, dari Ambon. Ya. Kalimantan juga ada. Kalimantan ada ya. Enak ya di Purwokerto. Makanan-makanan murah kan? Murah. Jadi sekarang 100% ini ya, pembelajaran luring ya? Masih beberapa ada yang daring, cuma memulai minggu besok ada praktikum yang kita luring, mesti berangkat ke kampus. Ya, seperti ini kan daring juga ya? Iya, Pak. Sudah ada yang nyambi kerja ini? Atau pure sekolah aja? Ada yang sudah kerja? Sepertinya untuk saat ini pure kuliah, Pak, karena jadwalnya juga cukup padat 1 tahun ini. Jadi mungkin sebelumnya ada beberapa yang sudah bekerja, tapi pas masuk kuliah apoteker, dia beberapa resign gitu, Pak. Oh iya. Ini banyak juga yang dari S1-nya dari sini ya? Ada banyak, Pak. Banyak ya. Berapa cowoknya ini, Mas? Biasanya? Cowoknya banyak, Pak. 5. Oh, 5 dari 50 mahasiswa. Ya, ganteng sendiri ya 5 ini. Seperti di Badan POM ya. Di Badan POM itu juga background-nya kan para apoteker.
itu untuk perempuannya ya hampir 70-80% lah. Itu didominasi oleh perempuan, wanita-wanita hebat itu. Oke, Mbak Winda, gimana? Masih nunggu yang lain atau bisa kita mulai? Bisa dimulai saja, Pak. Ya, nanti jadwal saya hingga sampai jam 11 berapa? 40 ya? Kok 11.40. Iya, Ya, Pak. nanti kita sesuaikan aja ya. Nanti kita sesuaikan. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan adik-adik semua, mahasiswa program pendidikan profesi apoteker ya. Ini angkatan ke-11, betul ya? Angkatan 11. Di mana memang hari ini saya diberi tugas untuk memberikan kuliah mengenai regulasi etika dan profesionalisme. Jadi nanti ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Pertama mengenai visi misi dan yang kedua nanti mengenai peran dari Badan POM untuk pengawasan obat dan makanan. Ya, untuk selanjutnya yang besok akan disampaikan, berikutnya akan disampaikan mengenai peraturan peredaran obat dan makanan dan juga peraturan obat dan makanan itu sendiri serta permasalahannya. Nah, hari ini ada 2 materi yang saya sampaikan. Jadi nyantai aja ya. Nanti kalau misalnya saya pada saat memberikan materi ada yang mau nanya silakan aja. Tapi supaya lebih ini ya, supaya lebih tertib atau saya sampaikan selesai baru nanti ada pertanyaan gitu aja ya. Oke. Izin saya share screen. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Oke ya. Terlihat, Pak. Baik. Ya, ready semuanya. Jadi tujuan dari pemberian materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang visi misi, tugas fungsi, kewenangan Badan POM dan juga mengenai pemahaman peredaran obat dan makanan serta peraturan yang ada mengenai obat dan makanan. Ya, diharapkan nanti pada saat sudah menerima informasi yang kami sampaikan ini, para peserta atau para mahasiswa ini nanti terhindar dari penyalahgunaan kewenangan ya pada saat nanti menjadi apoteker. Ya tentunya kan nanti setelah lulus menjadi apoteker bekerja di sarana produksi farmasi, kemudian atau juga di distribusi maupun pelayanan kefarmasian. Nah, ini perlu dibekali atau perlu mengetahui tentang peraturan-peraturan yang ada termasuk juga siapa institusi pengawas dalam hal ini, yaitu Badan POM. Nah, maka akan saya sampaikan sekilas saja mengenai, mohon maaf sebentar ya. Assalamualaikum. Bu, mohon maaf. Iya Bu, mohon maaf saya baru ngajar, nanti sebentar saya ini ya, saya kontak Ibu lagi. Iya, mohon maaf Ibu. Iya. Misalnya. Mohon maaf ya, nanti saya lanjutkan. Jadi saya akan sampaikan mengenai visi, misi, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM ya secara sekilas supaya ada pemahaman untuk adik-adik semuanya. Kalau kita lihat susunan organisasi Badan POM, itu pertama ada Kepala Badan POM. Itu sebagai pimpinan tinggi utama ya, di mana dia membawahi beberapa deputi. Deputi itu pejabat tinggi media, di Badan POM ada 4. Pertama adalah deputi bidang pengawasan obat dan nafsa. Ya, di sini tugasnya adalah untuk melakukan penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, serta prekursor. Nah, nanti itu tugasnya ada di bidang atau di deputi 1 ya. Kami biasa sebut
bidang pengawasan obat dan nafsa ini adalah Deputi 1 begitu. Kemudian yang kedua, ada Deputi bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, ya. Itu biasa kami sebut dengan Deputi 2, di mana tugasnya adalah mengenai penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Nah, ini di satu kedeputian. Kemudian yang ketiga, ada Deputi bidang pengawasan pangan olahan atau kami sebut biasanya Deputi 3. Itu lebih melakukan kegiatan di bidang penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan, ya. Kemudian yang terakhir ada Deputi 4. Ya, Deputi bidang kewaspadaan dan penindakan. Jadi di sana tugasnya adalah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Ya, jadi khusus bidang obat dan makanan. Jadi Deputi 4 ini mengomandani perkara-perkara yang memang harus diproses hingga sampai pengadilan. Inilah tugas dari Deputi 4. Selain pejabat tinggi media tadi ada 4 deputi, ada juga pejabat inspektorat utama, ya. Ini pejabat namanya inspektur utama, ya. Dia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan POM. Kemudian ada sekretaris utama, ya. Itu di unit sekretariat utama dipimpin oleh sekretaris utama, ya. Dia mempunyai tugas untuk penyelenggaraan mengenai ketatausahaan rumah tangga dan sebagainya di Badan POM. Ya, di pimpinan tinggi media ini di bawahnya ada pimpinan tinggi pratama, ya. Kalau di deputi kedeputian itu di bawahnya ada direktur-direktur. Kalau di inspektorat utama, di bawah inspektur utama itu ada inspektur, ya, inspektur 1, inspektur 2. Yaitu pembagian wilayahnya. Untuk inspektur 1, inspektur 2 itu sudah dibagi wilayah katakanlah pengawasannya begitu. Kemudian di bawah sekretaris utama ada biru-biru, ya, ada kepala biru. Jadi kepala biro, kemudian inspektur, kemudian direktur itu tingkatannya sama, yaitu sebagai pejabat tinggi pratama. Nah, kemudian selain itu ada juga selain pejabat tinggi pratama tadi ada kepala-kepala pusat, ya, ada kepala-kepala pusat. Kepala pusat ini banyak, ya, ada pusat pengujian, kemudian ada kepala pusat riset dan sebagainya, ya. Di situ tingkatannya sama dengan direktur maupun biro. Nah, untuk di daerah ini kan semuanya berada di pusat, di Badan POM pusat. Untuk di daerah ada namanya UPT, unit pelaksana teknis. Kalau di provinsi itu namanya balai atau balai besar, ya, balai atau balai besar. Kemudian untuk di kabupaten itu namanya loka. Ya, jadi kalau di provinsi namanya balai besar POM atau balai POM, kalau di kabupaten itu namanya loka POM. Ya, termasuk juga di loka POM Banyumas itu merupakan UPT di Badan POM, unit pelaksana teknis. Kemudian menurut peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang organisasi dan tata UPT di Badan POM, seperti saya katakan tadi, klasifikasi unit pelaksana teknis itu ada 3. 1, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita sebut dengan Balai Besar POM, itu ada 21 unit, ya, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, ya, 21 provinsi. Kemudian yang Balai POM itu ada di 12 provinsi. Kemudian yang di Lokapom itu ada 40. 40 itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi belum semua kabupaten itu ada UPT Lokapom. Hanya beberapa, termasuk di Jawa Tengah ini ada 2. Jadi satu di Banyumas, kemudian satunya di Solo atau di Surakarta.
Nah, tahun 2022 satu loka itu sudah berubah menjadi balai POM, yaitu di Tarakan. Nah, karena Tarakan ini provinsi baru, maka loka waktu itu kan masih loka, itu dirubah menjadi balai POM di Tarakan. Ya. Untuk pola koordinasi UPT, unit pelaksana teknis, pimpinan pucuk pimpinan ada di kepala badan. Ya, kemudian di bawahnya para pembantunya ada deputi, ada sekretaris utama, ada inspektur utama. Nah, untuk di wilayah itu UPT itu ada balai besar POM, balai POM, ada loka POM. UPT ini kedudukannya sama. Jadi baik loka, balai maupun balai besar itu semua bertanggung jawab kepada kepala badan. Jadi bukan loka bertanggung jawab pada balai, kemudian balai tanggung jawab pada badan POM, tidak. Jadi baik loka, balai maupun balai besar semua langsung bertanggung jawab kepada kepala badan POM. Tetapi karena loka itu berada di wilayah kabupaten, maka untuk pelaksanaannya kegiatannya dapat dikoordinasikan oleh balai atau balai besar yang menjadi induknya. Jadi seperti di sini ya, di Banyumas itu ada dua lokanya. Loka POM di Kabupaten Banyumas, kemudian Loka POM di Kabupaten Surakarta, itu dikoordinir oleh Balai Besar POM di Semarang. Ya. Tapi secara alur organisasinya, Loka ini langsung bertanggung jawab kepada kepala badan. Ya, salah satu UPT yang ada di Jawa Tengah ini, kami mempunyai wilayah pengawasan 4 kabupaten. Seperti saya katakan tadi, belum semua kabupaten punya loka, ya. Belum semua kabupaten di Indonesia itu ada lokanya. Maka saat ada loka di daerah itu, maka biasanya membawai ada 3, 4, 5, bahkan ada yang 6 ya. 6 wilayah, 6 kabupaten. Nah, di Banyumas ini ada 4, kalau di Surakarta itu ada 5. Ya. Di Banyumas membawahi atau melakukan pengawasan di Kabupaten Cilacap, kemudian Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Ya, dengan wilayah yang luas ini, dengan total pegawai kami ada 35, yang PNS itu 27, yang lainnya masih honorer, itu memang merupakan pekerjaan berat. Ya. Tapi bukan berarti dengan pekerjaan berat ini kami tidak bisa lakukan. Ya. Kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk bisa melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, visi dan misi Badan POM, visinya adalah obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Yaitu visi kami. Kemudian misinya ada 4, yaitu pertama membangun SDM yang unggul, ya, dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, kemudian memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha di bidang obat dan makanan, ya, dengan keberpihakan kepada UMKM. Jadi kami dorong UMKM untuk bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan. Ya, jadi kami punya tim pengawas, kami juga punya tim penyidik. Ya. Jadi pada saat ada pelanggaran obat dan makanan yang secara bukti itu memang ada 2 alat bukti yang bisa kita bawa hingga sampai ke pengadilan, itu akan dilakukan proses penindakan. Kemudian yang ketiga, pengolahan pemerintahan yang bersifat efektif. Ya, ini biasanya ke masalah di TU ya. Nah, tujuan dari dibentuknya Badan POM yaitu meningkatnya jaminan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal maupun global. Ya, jadi kami pertama menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah masing-masing agar aman begitu untuk masyarakat, juga bermanfaat. Juga kami mendorong daya saing, yaitu pelaku usaha terutama UMKM ya, untuk kita dorong, untuk kita dampingi sehingga mereka dapat memproduksi produk-produk yang
baik ya, yang memenuhi syarat dan bersaing di pasar lokal maupun secara global. Nah, tugas Badan POM berdasarkan pasal 2 PP nomor 80 tahun 2017 ya tentang Badan POM, bahwa Badan POM itu mempunyai tugas penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Jadi untuk pengawasan obat makanan, leadingnya ada di Badan POM. Yang berhubungan dengan pengawasan obat makanan, meskipun kami nanti turun melakukan pengawasan bersama dengan lintas sektor terkait, tapi leadingnya ada di kami. Nah, kemudian yang dimaksud di dalam PP tersebut, yang dimaksud dengan obat dan makanan, itu adalah terdiri dari obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat aktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, jadi artinya pada saat saya bicara masalah pengawasan obat dan makanan, itu yang kami awasi adalah bukan hanya obat tok gitu ya, sama makanan tok, tapi tidak, di dalamnya ada pengawasan, ada bahan obatnya, ada narkotik psikotropiknya, ada prekursornya, ada obat tradisionalnya, ada suplemen kesehatan, ada kosmetik. Ya, jadi kita lakukan pengawasan menyeluruh. Kemudian tadi tugas Badan POM. Sekarang tugas UPT, unit pelaksana teknis yang tadi saya sampaikan yang ada di daerah, ya baik balai besar, balai POM maupun Lokapom, yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi apa perintah dari pimpinan dari pusat, maka akan dilaksanakan di UPT. Sedangkan fungsi itu banyak sekali, ini saya ambil antara lain ya, jadi banyak sekali yang kita lakukan fungsi dari Badan POM, tapi sebagian saya sampaikan. Pertama adalah penyusunan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, kemudian yang kedua penyusunan dan penetapan norma standar prosedur ya NSPK serta kriteria serta pelaksanaan pengawasan sebelum beredar ya pre-market maupun post-market ya setelah atau selama beredar. Kemudian koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama kami di daerah, itu berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada di sini untuk sama-sama melakukan pengawasan. Jadi mungkin adik-adik semua juga pernah lihat kami turun bareng melakukan pengawasan seperti ini nih, intensifikasi pengawasan Ramadan gitu ya. Jadi pengawasan menjelang Lebaran itu juga kami lakukan bersama dengan pemerintah daerah atau instansi OPD di daerah. Kemudian juga pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, kami juga punya tim namanya tim Infokom, informasi dan komunikasi. Jadi di mana mereka tugasnya memberikan BIMTEK, memberikan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat, baik itu kepada pemerintah, kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat umum. Ya, seperti hari ini ya, hari ini merupakan tugas fungsi dari Badan POM yaitu memberikan informasi, edukasi ya kepada para mahasiswa agar supaya mahasiswa mengetahui peraturan-peraturan mengenai obat dan makanan. Kemudian selanjutnya, fungsi dari BPOM adalah pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Ya. Jadi kami punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang sudah mempunyai SCAP ya dari Kemenkumham. Kita punya kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Jadi kayak seperti polisi lah, seperti polisi, tapi khusus di bidang pelanggaran obat dan makanan. Ya. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM. Kemudian untuk fungsi UPT, ya, saya sampaikan antara lain adalah pertama, penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi. Ya, jadi
tugas kami nanti kalau misalnya Adik sudah bekerja di sarana kefarmasian, baik apakah itu sarana produksi maupun distribusi maupun sarana pelayanan seperti apotek, rumah sakit, klinik dan sebagainya, nanti akan ketemu dengan kami ya pada saat kami melakukan pengawasan atau pemeriksaan di sana. Jadi kita memastikan bahwa pengelolaan sediaan farmasi yang ada di sarana itu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana fasilitas produksi dan distribusi. Ya. Jadi pelaksanaan sertifikasi. Kami juga punya tugas untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang ingin mengajukan registrasi produknya, begitu. Karena Badan POM yang akan mengeluarkan izin produk. Ya. Kemudian pelaksanaan sampling dan pengujian. Nah, jadi tugas kami selain melakukan pengawasan di sarana, baik itu produksi, distribusi maupun sarana pelayanan, kami juga melakukan pengawasan dalam bentuk sampling. Sampling itu apa? Membeli produk yang sudah beredar di pasaran, ya, produk obat dan makanan, itu kami lakukan sampling, kami lakukan pembelian secara acak, ya, secara acak. Tentunya kami sudah punya kategori untuk pemilihan produk-produk tersebut, ya. Jadi sudah ada pemilihan mana-mana sesuai dengan sesuai dengan apa yang harus kita ambil, begitu. Kemudian setelah kita sampling, maka kami lakukan uji untuk memastikan bahwa produk-produk yang pada saat dilakukan pengajuan izin memenuhi syarat, apakah masih memenuhi syarat pada saat di peredaran. Ya, maka dilakukan sampling dan dilakukan uji. Kemudian yang selanjutnya juga pelaksanaan intelijen dan penyidikan. Nah, jadi di UPT di kami itu punya tim intelijen dan juga punya tim penyidik. Ya, tugasnya ya seperti intel lah begitu sama penyidik ya. Tentunya nanti untuk memproses perkara-perkara di bidang obat dan makanan. Kemudian pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, ya KIK, dan juga pengaduan masyarakat. Nah, kami juga menerima aduan-aduan dari masyarakat berkenaan dengan obat dan makanan. Misalnya ada masyarakat yang melihat di salah satu daerah, dia curiga dengan adanya, kok kayaknya ini ada kemungkinan ada produksi obat, misalnya obat tradisional nih, yang tidak memenuhi syarat, atau mungkin ditambahi PKO gitu. Nah, itu masyarakat bisa mengadukan ke kami, ya, ke Lokapom Banyumas. Untuk kami nanti akan turunkan tim intelijen maupun juga pengawas ya, untuk melihat kebenaran di lapangan. Nanti kalau sudah memang betul informasinya valid ya, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim yang selanjutnya. Apakah nanti tim pengawas atau dari tim penyidik ya. Kemudian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan. Jadi kami pada saat melakukan pengawasan itu tidak selalu harus sendiri. Ya, kadang-kadang kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Disperindak, kemudian Dinas Peternakan, Pertanian dan sebagainya untuk melakukan pengawasan bareng. Selanjutnya adalah pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya. Berikutnya, tadi saya katakan, pada saat saya menyampaikan yang dimaksud dengan obat dan makanan itu artinya, saya bicara masalah obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat aktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan. Jadi semua komoditi inilah yang akan kami lakukan pengawasan. Kewenangan Badan POM pertama adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar. Ya, jadi Badan POM akan mengeluarkan izin, misalnya untuk izin obat, izin edar obat misalnya gitu ya, dengan nomor ada DKL, ada GKL, ya, ada DBL dan seterusnya. Untuk izin makanan misalnya MD, ML. Untuk izin obat tradisional misalnya ada TR, TI, ya. Kemudian untuk kosmetik, notifikasi kosmetik ada NA, NB, NC dan seterusnya, ya. Itu yang dikeluarkan oleh Badan POM, Nah, mereka para pelaku usaha itu dapat mengajukan proses perizinan ini melalui UPT-UPT yang ada di daerah.
Jadi para pelaku usaha nggak perlu ke Jakarta ya, nggak perlu ke pusat untuk langsung mengurus, tapi bisa melalui UPT yang ada di daerah. Kemudian yang kedua, tadi melakukan intelijen dan penyidikan. Kemudian yang ketiga, pemberian sanksi administrasi, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi nanti kalau pada saat kita setelah melakukan pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan diberikan sanksi kepada sarana tersebut, ya, bisa peringatan keras, ya, bisa juga penutupan sementara kegiatan atau pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin kepada misalnya apotek. Itu yang mengeluarkan kan bukan Badan POM izinnya, ada di Pemda, dalam hal ini DPM PTSP, ya. Tentunya koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, itu kita berikan rekomendasi kepada DPM PTSP untuk dilakukan pencabutan kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang kategorinya sudah berat gitu. Nah, budaya organisasi di Badan POM itu kami punya budaya organisasi, tentunya ini sama juga dengan budaya organisasi di organisasi yang lain ya. Di kami ada budaya organisasi, kami singkat dengan PIKIR, PIKKIR ya. P pertama adalah profesional. Profesional yaitu menegakkan keprofesionalan dengan integritas, kemudian objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah integritas, ya, konsisten, teguh, tidak tergoyahkan. Jadi di Badan POM ini sebenarnya sangat rawan ya dengan adanya misalnya suap-suap menyuap gitu, sangat rawan. Apalagi untuk penyidik ya. Saya juga seorang penyidik ya, saya seorang penyidik. Dulu waktu sebelum menjadi Kepala Lokapon di Kabupaten Banyumas ini, saya di Yogyakarta sebagai Kepala Seksi Penyidikan. Jadi tugas saya dengan tim itu hanya melulu mengurusi masalah perkara gitu. Nah, pada saat ketemu satu perkara ini kita hubungannya dengan pelaku usaha yang notabene orang-orang punya duit lah begitu. Nah, ini sangat rawan sekali. Jadi berapa kali saya didatangi pelaku usaha yang bermasalah, bahkan sampai ke rumah begitu, memberikan segepok uang begitu ya. Dan alhamdulillah karena memang kami sudah didoktrin sama pimpinan dan seluruh unit bahwa kita harus menghindari, kita harus menegakkan integritas, sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa melaksanakan tugas tanpa dicemari dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan ya. Kemudian K, kredibilitas. Ya, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas nasional dan internasional. Kemudian kerjasama tim, ya tentunya kami dalam melakukan pengawasan ini kerjasama tim pengawas, tim penyidik, tim KIE dan seterusnya, ya termasuk juga di TU. Kemudian inovatif, mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Ya, di kami di Badan POM itu aplikasi untuk membuat suatu sistem ya, baik itu kegiatan maupun pelaporan itu sudah banyak sekali, ya banyak sekali. Bahkan kami pada saat melaporkan kegiatan seperti pengawasan dan sebagainya itu kan punya sistem namanya SIPT, Sistem Informasi Pelaporan Terpadu. Jadi semua sudah memulai sistem. Apalagi kalau kita lihat keuangan ya, wah keuangan itu semua pakai sistem, nggak ada yang manual. Ya. Nah ini merupakan inovasi-inovasi yang dilakukan ya oleh Badan POM untuk mempercepat kinerja, efisiensi dan juga ketepatan data begitu. Kemudian yang terakhir adalah budaya organisasi, yang terakhir adalah responsif atau cepat tanggap. Ya. Jadi kalau misalnya contohlah kalau misalnya ada pengaduan dan sebagainya, kami berusaha untuk segera mungkin menindaklanjuti sehingga informasi ini segera bisa kita sampaikan kepada pelapor atau kepada masyarakat. Nah, ada di semua untuk prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan. Itu adalah pertama tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional. Kemudian tindakan ini dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko, ya. Kemudian lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, jadi menyangkut seluruh siklus proses dari hulu ke hilir, gitu ya. Kemudian berskala nasional,
lintas provinsi dan juga jaringan kerja internasional. Ya, salah satu contoh ya pengawasan obat PANGnya itu adalah pengawasan secara internasional, dan Indonesia termasuk dalam salah satu anggota yang harus melakukan pelaporan kegiatan pengawasan pangan ya ke Interpol. Itu merupakan salah satu prinsip pengawasan sistem obat makanan di Indonesia juga berskala internasional. Kemudian otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global. Jadi Badan POM di seluruh provinsi, di balai besar maupun balai POM itu semua ada laboratoriumnya. Kalau di Loka masih belum, karena Loka ini kan masih baru. Jadi Loka itu dibentuk tahun 2018 akhir. Efektif melakukan kegiatan tahun 2019 ya. Baru berumur 4 tahun lah begitu ya. Jadi masih perlu sarana prasarana yang memadai, sehingga untuk Loka itu baru yang punya lab itu baru 1 di Indi, yang lainnya masih belum. Kemudian memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk. Ya, gambarannya di SISPOM, sistem pengawasan obat makanan, ini dilakukan oleh 3 pilar. Pertama pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian pelaku usaha. Ya, jadi SISPOM ini kalau tidak dilakukan oleh 3 pilar ini nggak bisa maksimal. Misalnya kami melakukan pengawasan sendiri gitu ya, tanpa dukungan dari pelaku usaha maupun masyarakat, itu nggak bisa maksimal. Maka di dalam pilar pengawasan sistem pengawasan obat dan makanan itu harus dilakukan oleh 3 pilar ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Nah, ruang lingkup SISPOM, sistem pengawasan obat makanan itu seluruh Indonesia ya, berpusat di Jakarta, itu sampai seluruh provinsi ada dilakukan pengawasan obat makanan ya, dilakukan oleh UPT yang ada di sana. Ya, ini untuk pertama, saya kira saya sudah sampaikan secara sekilas ya mengenai apa visi misi, tugas fungsi Badan POM. Ya, saya harap nanti ini sudah bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, supaya nanti ada gambaran pada saat nanti sudah bekerja di dunia farmasi, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang nantinya ya Badan POM akan cawe-cawe untuk melakukan pembersihan atau melakukan pembenahan ya, melakukan pembenahan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke, saya kira ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua atau ada sesi pertanyaan? Gimana, Mbak Winda? Kita lanjut atau ada sesi pertanyaan dulu? Lanjut aja ya. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Nah, ini yang kedua. Kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Oke. Yang kedua, materi yang kedua, yaitu mengenai peran Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan. Perannya apa sih? Nanti kita lihat bareng-bareng. Kalau kita bicara masalah pengawasan obat makanan, saya katakan tadi multisektor. Jadi semua organisasi atau semua instansi selain masyarakat maupun pelaku usaha itu semua melakukan pengawasan. Coba kita lihat. Yang pertama, di farming system atau di hulunya sana, sebelum produk-produk itu menjadi produk ya di tempat produsen, itu sudah dilakukan pengawasan. Contohlah, misalnya pangan. Ya, asalnya kan dari pertanian, dari peternakan gitu ya, seperti daging-daging, seperti beras, seperti terigu dan sebagainya. Maka di situ Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan sudah turun untuk melakukan pengawasan. Ya. Kemudian pada saat produk itu sudah diproses menjadi suatu produk pangan,
di tempat produsen, baik itu produsen pangan untuk produk-produk pangan, di produsen obat untuk produk-produk obat dan sebagainya, maka di situ sudah ada pengawasan. Selain pelaku usaha yang mengawasi proses produksi ini, juga di situ ada Perindak, ya, ada Pemda, ada Badan POM, ada Dinkes dan lain sebagainya. Begitu juga pada saat produk itu dialirkan atau dijual melalui distributor atau pengecer atau toko-toko atau swalayan dan sebagainya, maka juga dilakukan pengawasan. Ya, ada juga di itu BNN kalau misalnya mengenai produk-produk narkotik, ya. Ada kepolisian juga itu melakukan pengawasan, termasuk juga Kemenkop UKM, Dinkes dan sebagainya. Sampai ke konsumen pun itu juga ada institusi yang melakukan pengawasan seperti YLKI, ya. Ini mengawal jangan sampai masyarakat itu terugikan, ya, dengan adanya produk-produk yang dikonsumsi. Nah, maka di sini kalau kita lihat ini kan secara langsung yang dilakukan oleh beberapa kementerian. Ada beberapa yang tidak secara langsung, misalnya Kemenkominfo, ya, itu juga pengawasan katakanlah iklan-iklan yang ada di medsos, kemudian penjualan-penjualan di dunia maya begitu ya, e-commerce dan sebagainya. Itu Kominfo juga melakukan pengawasan. Jadi Badan POM kalau misalnya menemukan hal-hal yang tidak sesuai, katakanlah ada penjualan obat-obat keras atau penjualan narkotik melalui e-commerce gitu ya, maka Badan POM akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup atau men-take down web tersebut supaya tidak bisa jual. Ya, selain kita juga akan melakukan penelusuran siapa yang menjual sehingga nanti akan bisa diterapkan penegakan hukum, ya. Ada juga Kemendagri, ada Kemenkumham, dan seterusnya, ada Kemenku, Kemenkyu, ya, masalah anggaran dan sebagainya. Nah, di sini termasuk juga media, perguruan tinggi, LSM. Itu juga harus cawe-cawe dalam hal pengawasan obat dan makanan. Kenapa? Obat makanan ini merupakan kebutuhan pokok bagi kita, ya, kebutuhan yang utama lah bagi kita. Kita hidup mesti butuh makan. Kalau kita sakit, kita pasti minum obat. Nah, itu maka harus diawasi supaya tidak meracuni tubuh kita atau berdampak negatif terhadap tubuh kita. Maka semua multisektor ini harus turun bersama melakukan pengawasan. Nah, tujuan pengawasan itu sebenarnya hanya satu, ya, untuk melindungi masyarakat dari pengguna obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Ya, tujuannya itu. Maka tujuan yang sangat mulia ini harus kita dukung semuanya, ya, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat harus melakukan pengawasan. Kemudian produk yang harus memenuhi persyaratan itu apa? Yaitu memenuhi keamanan, ya, aman, kemudian memenuhi mutu dan juga kemanfaatannya. Ini dimaksud dengan memenuhi persyaratan. Sasaran strategis yang kita lakukan adalah penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, kemudian meningkatnya kemandirian pelaku usaha ya, sesuai dengan misi kami, kemudian meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan, ya, itu sasaran strategis kami. Kemudian tadi sudah saya sampaikan di depan, yang dimaksud dengan pengawasan obat, ya, itu adalah obat itu sendiri, bahan obat, kemudian narkotik, kemudian psikotropik, prekursor. Nah, maka objek pengawasannya adalah satu, sarana produksi. Jadi industri-industri farmasi itu kami awasi. Dan di Banyumas memang tidak ada, ya, industri farmasi. Di lain tempat seperti di Solo itu banyak sekali itu industri farmasi. Di Semarang juga ada. Kemudian yang kedua, sarana distribusi. Ya, sarana distribusi obat itu apa? Misalnya PBF, pedagang besar farmasi, atau instalasi farmasi di pemerintah daerah, bukan instalasi instalasi farmasi kesehatan kabupaten kota, ya.
itu termasuk juga distribusi. Kemudian sarana pelayanan kefarmasian, apa itu? Sarana pelayanan kefarmasian adalah misalnya apotek, kemudian toko obat, rumah sakit, klinik, ya, balai pengobatan, itu disebut dengan sarana pelayanan kefarmasian. Kemudian gudang farmasi kesehatan atau industri instalasi farmasi kesehatan, ya, ini biasanya di tiap kabupaten itu ada satu GFK atau satu EFK, ya. Itu bisa masuk, sebenarnya masuk dalam sebagai kategori sarana distribusi. Ya, kemudian rumah sakit tadi yang masuk dalam sarana pelayanan kefarmasian dan seterusnya. Nah, termasuk juga eksportir atau importir, ya, itu juga kita lakukan pengawasan. Nah, yang terakhir adalah kami melakukan pengawasan iklan dan penandaan. Nah, jadi ada di semuanya. Untuk melakukan pengawasan ini, selain produk yang kita awasi, iklan dan penandaan itu juga dilakukan pengawasan. Sehingga pada saat pelaku usaha pada saat mengajukan registrasi produk, itu juga dia menyiapkan iklan dan penandaannya. Karena itu termasuk akan dinilai oleh Badan POM. Kalau tidak memenuhi syarat, ya izinnya tidak akan keluar. Maka iklan dan penandaan itu harus memenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Sistem pengawasan obat itu prinsipnya ada dua, yaitu adalah pre-market maupun post-market. Pre-market itu kita lakukan pengawasan penerapan cara produksi obat yang baik, ya, terhadap industri farmasi. Kemudian cara distribusi obat yang baik untuk di sarana distribusi. Termasuk juga penilaian keamanan, khasiat, mutu obat sebelum beredar. Ya. Ini biasanya kalau perusahaan farmasi mau mengajukan izin edarnya, maka dia dilakukan uji terhadap produk itu, apakah memenuhi syarat atau tidak. Karena nanti dilampirkan hasil uji ini pada saat melakukan registrasi. Kemudian untuk post market, ya, ini misalnya kita lakukan pengawasan di inspeksi sarana produksi. Ya, produksi itu selain pre-marketnya kita awasi sebelum produk obat itu mempunyai izin edar, itu kita awasi. Setelah mendapatkan izin edar, itu juga kita awasi di produksi itu. Ya, kita bisa lakukan sampling terhadap produk yang menjadi pengawasan yang kita awasi. Nanti kita lakukan uji laboratorium. Demikian juga pengawasan post market kita lakukan di distribusi dan pelayanan obat. Ya. Kemudian pengawasan mutu obat beredar tadi. Jadi obat sebelum mendapatkan izin edar itu juga dilakukan pengawasan dengan cara penilaian keamanan tadi, ya, dengan uji lab juga salah satunya. Pengawasan setelah post market itu juga kita lakukan pengawasan sampling, ya, dalam bentuk sampling dan pengujian. Karena kadang-kadang begini, pelaku usaha itu pada saat mengajukan izin edar semua terpenuhi, semua memenuhi syarat. Tapi nanti pada saat perjalanannya, ini khususnya orang-orang yang pelaku usaha yang nakal misalnya gitu, hanya berpikir masalah keuntungan dan sebagainya, mungkin dia melakukan proses tidak sesuai dengan aturan. Contohlah misalnya obat tradisional ditambahi bahan kimia obat, kosmetik misalnya ditambahi bahan berbahaya, ada merkurinya dan sebagainya, ya. Itu maka dilakukan pengawasan post marketnya dalam bentuk sampling tadi. Ini khusus obat, ya. Kemudian pengawasan terhadap penandaan dan iklan. Jadi iklan dan penandaan juga kami lakukan pengawasan. Nah, jadi prinsipnya sama, ada pre-market, ada post-market, ya. Jadi di sini memastikan efektivitas, keamanan, mutu obat-obat yang beredar itu sesuai dengan aturan, ya. Kemudian, nah ini secara gambaran besarnya bahwa pengawasan Badan POM dalam hal pengawasan obat, ya, di industri farmasi itu sudah kita lakukan pengawasan kepada produk, ya, yaitu dilakukan uji klinik sebelum registrasi, itu nanti dilakukan pengawasan secara pre-market, ya. Kemudian di fasilitas produksi juga kita lakukan pengawasan memenuhi persyaratan GMP atau cara produksi obat yang baik, ya. Itu kita lakukan pengawasan. Jadi ada dua poin yang kita lakukan terhadap produknya, kemudian terhadap fasilitasnya. Kemudian setelah mendapatkan izin edar, produk tersebut diedarkan, maka di sini sudah dilakukan pengawasan juga.
Disinilah dilakukan pengawasan post market. Ya, apa yang dilakukan pengawasan di sana? Banyak item yang kita awasi. Pertama adalah inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, ya, fasilitasnya. Kemudian kita lakukan juga sampling dan pengujiannya. Kami juga melakukan monitoring iklan. Ya. Itu beberapa hal yang kita awasi di posisi post market. Nanti sampai ke konsumen. Nah, diharapkan produk-produk yang sampai konsumen ini adalah produk-produk yang aman, bermutu, ya, dan bermanfaat. Diharapkan seperti itu. Nah, untuk regulasi obat itu ada beberapa, meskipun ini juga saya lihat ada aturan yang sudah lama ya, tahun 1998. Ini sudah pada lahir belum ya? Sudah ya. PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alkes. Ya, ini masih kami gunakan manakala untuk menemukan atau menerapkan aturan mengenai peredaran. Ya, karena di situ di definisinya peredaran adalah penyaluran dan penyerahan yang harus memperhatikan pemeliharaan mutu. Ya. Kemudian ada lagi PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, ini yang dipakai nanti teman-teman adik-adik apoteker ya setelah berpraktek ya di tempat baik itu produksi, distribusi maupun pelayanan, inilah yang nanti yang dipakai. Jadi kitabnya lah gitu ya. Dasar untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, itu dasarnya adalah PP 51 tahun 2009. Nah, nanti kalau misalnya kerja di apotek, katakanlah gitu ya, itu ada aturan yang menaunginya. Permenkes nomor 9 tentang apotek. Kemudian ada juga Permenkes tentang 72, yaitu tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 73 itu tentang pelayanan kefarmasian di apotek, 74 itu di puskesmas. Ya, ada juga di sini penyelenggaraan untuk bidan. Ya, jadi banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya cuplik ya, saya ambil. Kemudian tadi pengawasan obat sudah. Kemudian yang kedua adalah pengawasan obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan. Objek pengawasannya sama, sarana produksi, sarana distribusi, ya. Ada toko obat, pengecer, termasuk klinik kecantikan, salon kecantikan, itu kami awasi. Kenapa? Karena di salon kecantikan, klinik kecantikan itu biasanya dia meracik atau menjual kosmetik. Nah, kosmetik itu merupakan komoditas yang kami awasi. Ada juga depot jamu atau toko online, itu juga kami lakukan pengawasan. Nah, di kami di pusat itu ada namanya Direktorat Cyber, ya. Dia tugasnya memelototi pergerakan penjualan obat-obatan melalui online, ya, itu di sana. Kemudian pengawasan untuk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, prinsipnya sama. Ada pengawasan post market sebelum produk itu beredar, ya, kita lakukan pengawasan baik terhadap produk maupun fasilitasnya. Kemudian ada pengawasan post market, ya, pengawasan post market tadi di sarana-sarana produksi, distribusi, toko jamu, di klinik kecantikan, depot jamu dan lain sebagainya, ya. Nah, sistemnya sama. Jadi ada pre-market di mana kita awasi sebelum produk itu beredar. Kemudian termasuk iklan di sini ya, iklan juga kami awasi di obat tradisional ini. Kemudian post market, ya, post market itu melakukan pengawasan di sarana-sarana tadi. Nah, untuk pangan olahan, ya, pangan olahan, sekali lagi Badan POM itu melakukan pengawasan di pangan olahan, ya. Kadang-kadang masyarakat itu ada salah kaprah. Jadi kalau ada temuan makanan gitu, kadang-kadang terus langsung lapornya ke Badan POM. Padahal tidak semua kami mengawasi. Seperti misalnya ikan yang ada terinya teri yang agak ada formalinnya misal gitu ya. Teri itu sebenarnya kan di bawah Kementerian Peternakan atau KKP, ya. Bisa juga beras, misalnya beras kemarin itu beras dipalsu, pernah beberapa tahun yang lalu itu beras dipalsu, heboh
yaitu lapornya ke Badan POM. Ya, sebenarnya pengawasan kami, domain pengawasan kami tidak ke sana. Jadi pengawasan kami adalah di pangan-pangan yang olahan yang sudah dikemas. Ya, pangan olahan, termasuk yang dikemas ataupun yang belum, pokoknya pangan olahan. Jadi bukan asli makanan dari katakanlah buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya itu ya. Bukan. Jadi kalau misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, daging-daging dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada instansi terkait yang melakukan pengawasan. Nah, kalau Badan POM itu pangan yang sudah diolah menjadi suatu makanan tertentu. Ya. Misalnya roti, apalagi macam banyak ya. Itulah yang diawasi oleh Badan POM. Nah, objek pengawasannya ada seperti sama ya di sarana produksi, kemudian sarana distribusi, termasuk juga kami awasi bahan tambahan pangan (BTP-nya). Ya, kami awasi juga di toko, minimarket, supermarket, pasar tradisional maupun pasar modern ya kita awasi. Termasuk juga pangan jajanan anak sekolah. Jadi kami punya mobil keliling di mana di dalamnya ada perangkat laboratorium sederhana begitu ya. Itu bisa kadang-kadang kami turun ke sekolah, langsung ambil beberapa makanan yang dijual di sana, baik yang di kantinnya atau di penjual pedagang yang di sekolah itu, ya nanti kita lakukan uji. Nanti kalau misalnya tidak memenuhi syarat, langsung kita lakukan pembinaan kepada para penjual itu. Ya, cuma ini untuk beberapa tahun ini karena kemarin pandemi ya, jadi kami tidak bisa turun karena kalau turun juga nggak ada itu, sekolahnya juga nggak aktif, penjualnya juga nggak ada kan. Nah, jadi untuk 2-3 tahun inilah kami tidak turun ke sekolah. Insya Allah nanti untuk tahun ini kalau misalnya memang sudah memungkinkan, maka kami akan melakukan pengawasan jajanan sekolah. Ya. Kemudian food security ya, pengawasan untuk ring 1 ya, presiden, wakil presiden maupun tamu negara. Ya, kalau ada datang ke sini maka kami berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Kami nanti akan melakukan pengawasan makanannya yang sebelum disantap oleh beliau-beliau ini. Ya, kami uji, kami lihat apakah mengandung sianida, apakah mengandung arsen dan sebagainya. Termasuk juga tempat produksinya itu kita lihat agar supaya apa makanan yang kita sajikan nanti aman. Ya. Kemudian pengawasan untuk eksportir, importir itu juga kami lakukan pengawasan. Termasuk juga di pangan ini iklan dan penandanya juga kami lakukan pengawasan. Ya. Nah, kalau kita melihat di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan itu adalah pangan yang terhindar dari cemaran biologis, kimia, fisik, dan tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan budaya. Sehingga itu aman dikonsumsi. Artinya apa? Pangan aman itu pangan yang terhindar cemaran biologis. Misalnya cemaran biologis di sini apa? Misalnya mengandung bakteri ya. Pangan yang bebas dari bakteri. Kemudian kimia, misalnya pangan yang bebas dari formalin, bebas dari boraks, bebas dari rhodamin B, bebas dari metanil dan lain sebagainya. Ya, termasuk pangan yang tidak mengandung bahan tambahan pangan yang melebihi batas. Ya. Itu maksudnya terbebas dari cemaran kimia. Kemudian misalnya pangan aman itu pangan yang bebas juga dari fisik. Ya, kadang-kadang kalau kita makan gitu ya, mengkonsumsi makanan, ada ditemukan apa rambut gitu ya, potongan rambut, ada kuku, bahkan ada staples ya. Nah itu dikatakan pangan itu tidak aman. Kenapa? Kalau kita lihat ke belakang, kenapa kok ada rambut di situ? Mungkin pada saat prosesnya pelaku usaha tersebut tidak hygiene tidak bersih ya. Tidak memakai pakaian kerja, tidak menutup kepalanya sehingga banyak ada rambut yang mencemari makanan. Atau pada saat menjual produk makanan nanti pakai staples ya. Sehingga staples bisa mencemari makanan. Nah, maka kami tidak merekomendasikan itu penjual makanan itu menggunakan staples ya. Lebih aman pakai karet misalnya gitu ya.
atau pakai yang lain yang tidak berpotensi untuk mencemari makanan. Oke, kemudian sama ya, pengawasan pangan itu di pre-market dan post-marketnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita bicara masalah pangan, ya, itu banyak instansi terkait yang berkepentingan. Kenapa? Coba pertama kita lihat. Di hulunya, cara budidaya yang baik itu sudah diterapkan di sana. Jadi para petani, para peternak itu sudah diterapkan untuk menerapkan khususnya petani ya cara budidaya yang baik. Kemudian cara produksi pangan segar yang baik, ya misalnya bagaimana memotong daging, menyimpan daging dan sebagainya, ya itu sudah ada aturannya, Nah biasanya kewenangan ada di Departemen Pertanian, ya KKP, ya Kelautan dan Perikanan. Kemudian setelah menjadi pangan segar, kan ada dua. Ada yang dikonsumsi langsung, perlu pengolahan sayur mentah itu kan kadang-kadang yang bisa dikonsumsi langsung ya. Tapi ada beberapa pangan yang memang harus diolah lagi, misalnya seperti daging, seperti sayur-sayuran ya, diolah menjadi sayur diolah menjadi makanan apa dan sebagainya ya, ada telur dan sebagainya itu harus diolah lagi. Nah, pada saat diolah menjadi makanan selanjutnya pangan olahan, maka di situ juga diterapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, disinilah Departemen Perindustrian, Badan POM, Dinas Kesehatan sudah turun untuk melakukan pengawasan. Ya. Setelah menjadi pangan olahan, maka dijual, katakanlah dikonsumsi oleh masyarakat. Pada saat dijual, itu harus diterapkan juga cara distribusi pangan yang baik. Kalau misalnya pangan itu punya suhu penyimpanan di bawah 18 derajat, misalnya beku, ya disimpan di tempat beku. Makanan itu disimpan di suhu katakanlah harus hangat, ya disimpan di tempat yang hangat, begitu seterusnya. Itu cara distribusi pangan olahan yang baik. Ya. Kemudian untuk pangan tadi bisa juga dalam bentuk dijual di retail, dijual di tempat penjualan seperti swalayan dan sebagainya. Itu juga sudah diterapkan cara retail pangan yang baik. Kemudian misalnya ini cara retail yang baik itu di pasar-pasar ya, pasar-pasar tradisional, itu juga harus diterapkan cara retail yang baik. Kemudian cara produksi pangan siap saji yang baik, ya ini misalnya di restoran, di rumah makan, itu harus betul-betul diperhatikan cara produksi pangan siap saji yang baik. Jadi jangan sampai nanti makanan itu meracuni masyarakat. Nah, untuk pangan siap saji nanti outputnya, bentuknya menjadi pangan siap saji. Yang biasanya ini ada di rumah makan maupun restoran-restoran ya. Ini pengawasannya biasanya oleh Dinas Kesehatan, ya, bukan di Badan POM. Badan POM juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kalau misalnya kita harus melakukan pengawasan siap saji. Nah, kemudian untuk pangan segar, pangan olahan, ya, pangan segar nanti dilakukan pengawasan oleh instansi terkait seperti misalnya pertanian, seperti peternakan, KKP dan lain sebagainya. Kalau pangan olahan nanti di Badan POM. Termasuk juga lintas terkait juga bekerjasama ya. Tapi terutama di sini leadingnya ada di Badan POM. Nah, persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah persyaratan sanitasi. Kemudian bahan tambahan pangan. Ya, jadi pada saat kita melakukan pengolahan pangan, itu sanitasi, kebersihan, itu harus diperhatikan karena ini hubungannya dengan makanan. Jadi jangan sampai mencemari makanan yang kita produksi. Kemudian bahan tambahan pangan itu boleh ditambahi bahan tambahan pangan ya, boleh. PTP itu boleh. Tapi ada persyaratannya. Jadi misalnya dikasih pengawet, boleh dikasih pengawet. Dikasih pemanis, boleh dikasih pemanis. Tapi ada batasnya, tidak boleh melebihi batas. Ya. Kemudian kemasan pangan. Nah, diperhatikan bahwa kita mengemas pangan itu harus sesuai kemasannya. Ya,
Jangan sampai misalnya makanan panas ya dikemas dengan plastik misalnya gitu. Atau kita beli makanan dengan tas kresek berwarna gitu ya, warna hitam, warna merah. Ya, Anda boleh itu kemasan pangan harus perhatikan betul. Kemudian pelabelan dan iklan pangan ini juga harus memenuhi persyaratan. Jangan sampai makanan, karena itu jenisnya makanan, nanti ada labelnya atau iklannya bisa menyembuhkan atau mengurangi batuk misalnya gitu ya. Kan kadang-kadang gitu ya, itu nggak boleh. Jadi makanan itu tidak boleh mengindikasikan sebagai obat. Itu larangan. Maka kalau misalnya ada pelaku usaha yang mengajukan dengan label iklan seperti itu atau pelabelan seperti itu, penandaan kemasannya seperti itu, pasti akan ditolak. Kemudian perhatikan juga cemaran pangan tadi ya, cemaran biologis, cemaran kimia, cemaran fisik ya, harus diperhatikan. Kemudian untuk pangan hasil rekayasa genetika itu juga harus diperhatikan aturan-aturannya. Pangan yang diiradiasi juga diperhatikan. Ini semua dalam rangka untuk jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Kemudian pengawasannya itu sebelum atau pre-market tadi ya, itu dalam rangka registrasi, kemudian izin edar, ya, SKI, sertifikat ekspor maupun impor ya, itu juga diawasi. Kemudian pengawasan post marketnya. Nah di sini juga dalam pengawasan ini ada juga penegakan hukum. Penegakan hukum yang nanti dilakukan oleh PPNS. Ada juga penanganan KLB keracunan pangan. Nah, jadi kami juga tugasnya melakukan penelusuran terhadap apa sih penyebab pangan itu kok terjadi keracunan. Nanti kalau misalnya sudah kita temukan, maka akan kita lakukan pembinaan kepada pembuat dan mungkin proses yang lain ya. Kemudian pembinaan itu kita lakukan terhadap pelaku usaha, termasuk juga pengawas pangan. Jadi namanya ada tim PKP ya, ada DFI, District Food Inspector, itu juga kita lakukan pembinaan terhadap mereka, kita lakukan BIMTEK. Termasuk juga penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat. Ya. Nah, pengawasan pre-market tadi ya, jenisnya ada pada saat pendaftaran sarana produksi, pada saat mengajukan izin sarana produksi, pendaftaran pangan olahan, izin produksi pangan olahan, industri rumah tangga, dan seterusnya. Ini dilakukan pengawasan, namanya pengawasan pre-market. Jadi sebelum dia mendapatkan izin edar. Nah, setelah mendapatkan izin edar dan selama beredar itu dinamakan pengawasan post-market, yaitu seperti tadi ya, dilakukan di sarana-sarana baik produksi, distribusi maupun toko-toko dan lain sebagainya. Ya, bekerjasama dengan lintas sektor terkait. Oke. Ya, masih ada waktu 20 menit kalau lihat jadwalnya. Silakan teman-teman semua, adik-adik semua bisa berdiskusi ya, bisa berdiskusi kalau memang ada yang perlu didiskusikan, ada yang belum jelas atau mau minta penjelasan lebih lanjut, silakan. Jadi kita masih ada waktu, masih banyak nih, 20 menit ya, 20 menit ke depan. Atau kalau sudah dianggap cukup, ya bisa kita akhiri gitu ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, kalau enggak saya tanya nih sama adik-adik semua. Oh ada. Ini Maitza. Mbak Maitza. Silakan, langsung aja. Ya, izin bertanya ya Pak. Ya. Nama saya Maitza Pak. Jadi kalau misalkan tentang BPOM ini kan berarti ruang lingkupnya luas ya Pak. Tadi ada obat, bahan obat, narkotika, dan lain sebagainya sampai kosmetik, makanan segala macam ya Pak. Nah sebenarnya dan yang diawasi itu kan juga dari sebelum si produk itu, entah itu produk kosmetik, obat, dan makanan, produk olahan dan lain sebagainya sampai dapat izin edar sampai selama di market itu kan luas banget ya Pak. Nah sebenarnya kalau misalkan posisi yang cuma bisa dimasukin apotekernya itu ada nggak sih Pak? Ya.
Ya, usulan organisasinya apa? Semua bisa masuk atau apa ada tempat khusus buat apoteker apa gimana Pak? Itu Pak, terima kasih. Oke, ya, makasih Mbak Maitza ya. Jadi tadi pertanyaan bagus ya. Jadi apakah di bagian mana apoteker itu bisa berperan lah begitu ya? Sebenarnya apoteker ini bisa masuk di semua lini ya. Artinya dia bisa sebagai penanggung jawab di semua bidang komoditas ini ya. Terutama untuk obat. Kalau obat memang harus ya, obat itu penanggung jawab harus apoteker. Contohnya di apotek itu penanggung jawab harus apoteker. Di industri farmasi untuk QC-nya itu juga harus apoteker ya. Di rumah sakit untuk instalasi farmasi itu harus apoteker. Nah, itu sudah pasti. Nah, sedang yang lain, misalnya di obat tradisional itu ada produsen, ada produksi ya, tempat produksi, ya, ada pabrik lah gitu, pabrik obat tradisional. Ada tempat distribusinya, ya, distribusi itu bisa toko-toko, bisa depot jamu dan sebagainya. Nah, apoteker itu bisa masuk di tempat produksi ini, ya, bisa masuk sebagai penanggung jawab. Meskipun sekarang ini untuk obat tradisional kan jenjang ya, ada umot itu yang paling kecil, usaha mikro obat tradisional, ya, penanggung jawabnya tidak harus apoteker. Kemudian UKOT, usaha kecil obat tradisional, itu juga tidak harus apoteker. Tapi untuk beberapa produk yang tertentu itu harus apoteker. Jadi misalnya yang bentuknya harus ekstrak kapsul, itu harus apoteker. Tapi selain itu boleh tidak apoteker. Tapi kalau misalnya apoteker mau diumut, bisa nggak? Ya boleh-boleh saja. Artinya apa? Itu tidak wajib, tapi kalau apoteker mau masuk ke sana sebagai penanggung jawab bisa saja. Di UKOT bisa saja. Kalau di IOT itu industri obat tradisional, itu harus apoteker. Nah, jadi porsi apoteker yang wajib itu di IOT, tapi di UKOT, di UMOT itu tidak harus. Itu untuk obat tradisional. Untuk kosmetik, ya. Kalau kosmetik memang di tempat produksi itu syaratnya memang tidak harus apoteker. Tapi kalau misalnya apoteker mau ke sana, ya, mau berperan untuk mengolah kosmetik yang baik tanpa bahan berbahaya, bisa-bisa saja, ya. Begitu juga di pangan. Pangan itu memang tidak wajib penanggung jawab seorang apoteker. Jadi dalam hal ini yang wajib, yang harus ada apoteker adalah di produsen, di obat, ya, baik itu di tempat produksi maupun di sarana pelayanan. Kalau distribusi, iya, di PBF sekarang ini harus apoteker. Ya. Dulu kan bukan. PBF itu dulu boleh tidak apoteker, tapi sekarang aturannya harus apoteker. Jadi produksi obat, distribusi obat, maupun pelayanan, itu harus tanggung jawab apoteker. Sedangkan yang lain, untuk obat tradisional, kosmetik, pangan, ya, itu tidak harus apoteker, tetapi apoteker bisa berperan di sana. Karena makin apoteker bisa berperan di sana makin bagus, karena itu yang mempunyai keahlian lah dalam hal pengelolaan kefarmasian. Ya. Demikian Mbak Isa. Masih ada yang mau diklarifikasi atau sudah jelas? Jelas ya? Pak, terima kasih banyak. Oke, yang lain? Silakan yang lain. Ini nanti mohon izin, setelah lulus kira-kira mau pada kemana ini? Ke pabrik kah? Atau mau daftar Badan POM? Atau ke apotek? Ke mana ini? Saya mungkin juga memberikan informasi ya, rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya. Jadi sekarang ini kalau kita bicara masalah obat tradisional, jamu lah begitu ya, itu di Cilacap, Banyumas itu sudah berkembang sangat pesat, ya, sudah berkembang sangat pesat. Sehingga nanti teman-teman apoteker ini jangan berorientasi hanya berpikiran kalau saya lulus nanti saya harus di rumah sakit, saya harus sebagai penanggung jawab apotek, enggak. Silakan nanti bisa berkembang, bisa berkontribusi atau mengembangkan diri di
dunia jamu obat tradisional, ya. Karena ini memang sebenarnya diperlukan, jangan sampai perkembangan obat tradisional di Jawa Tengah ini ya, terutama di Cilacap, Banyumas ini, kalau kita dengar dulu ya, berkembang bagus tapi mengandung bahan kimia obat. Nah itu karena salah satunya adalah peran apoteker yang sangat minim. Nah silahkan nanti kalau sudah lulus bisa bisa komunikasi dengan para pelaku usaha jamu ya, untuk bisa sebagai penanggung jawab di produsen jamu. Sekarang ini ya, nun sewu, mohon maaf, untuk gaji di sana itu juga nggak sedikit, ya, nggak sedikit. Di Cilacap ini ada perusahaan-perusahaan jamu yang income-nya atau omsetnya itu sudah bukan jutaan lagi. Saya nggak bicara ngoyo-ngoyo ya, ini fakta di lapangan seperti ini yang saya lihat. Jadi silakan nanti adik-adik apoteker kalau sudah lulus ya, silakan nanti bisa berkiprah di sana untuk mengembangkan jamu yang baik, obat tradisional yang baik. Dari satu sisi yang lain nanti pendapatan juga tidak kalah dengan kalau kita bekerja di apotek atau bekerja di mana rumah sakit atau pabrik dan sebagainya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Mumpung ketemu saya ini. Gimana, ada yang berminat untuk masuk di Badan POM? Di Badan POM itu sekarang apoteker masih banyak sih, apoteker masih banyak. Tapi untuk profesi yang lain juga sudah banyak. Jadi sekarang sudah bercampur nih di Badan POM. Seperti saya nih sebagai kepala unit seorang sarjana hukum ya. Jadi bukan apoteker. Tapi saya ngerti masalah farmasi. Karena dulu SMA saya SMA farmasi. Jadi saya ngerti masalah farmasi. Makanya kiprah saya selama ini memang lebih ke penindakan ya. Penindakan, mengawal proses-proses sampai pengadilan. Tapi sekarang setelah menjadi kepala unit ya, saya pola pikirnya tidak ke sana. Saya harus berpikir bahwa saya mengedepankan pembinaan kepada para pelaku usaha. Meskipun untuk tahun kemarin, tahun ini ya, ada beberapa sih pelaku usaha yang sampai kita bawa ke pengadilan ya. Jadi tahun kemarin itu ada tiga, dan itu masuk penjara semua. Tahun ini ada 1 ya. Jadi nanti hati-hati adik-adik semua kalau sudah jadi apoteker, hati-hatilah jangan melakukan pelanggaran, karena kalau sudah melakukan pelanggaran itu repot semua lah. Pengalaman saya itu melakukan pengawasan penindakan ini memang merepotkan, merepotkan. Nggak seneng saya sebenarnya, tapi ya gimana lagi, memang tugasnya seperti itu. Baik, Mbak Winda, gimana ini? Atau sudah dianggap cukup untuk sesi siang hari ini ya? Dianggap cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian mungkin adik semuanya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf mungkin saya dalam menyampaikan ini adalah hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan saya doakan semoga teman-teman nanti bisa lulus semuanya ya, menjadi apoteker yang baik dan tahu mengenai peraturan-peraturan sehingga nanti di dalam berpraktek tidak melanggar aturan yang ada. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.